brengsek lu, Del. Kenapa lah gue nih? Ya lo nggak bilang naruh pala di situ. Ya, lu nggak tahu kalau mau buka pintu yang ini. Ya lo nggak nanya. Lagian ngapain sih lo gerabak gerubuk aja gijik aja. Gini, Del. Gua kasih tahu, Del. Gue pengen makan gado-gado, Del. Sekarang Teh Ima jualan gado-gado. Kata si Neni, gado-gadonya Teh Ima enak, Del. Banyak lagi. Ya udah lo beli aja. Ya, tapi kan gue gak punya duit, Del. Ya kalau nggak punya nggak usah beli. Maksud gue mau minjem duit sama lo. Bilang aja mau ngutang, pakai promosiin gado-gado segala. Ya gado-gado kan sebagai kata pengantar. Mau ngutang aja kayak bikin skripsi pakai kata pengantar. Emang ngutang berapa sih lo? 10.000, Del. Cukup gak tuh buat beli gado-gado? Ya cukup. Ya udah kalau cukup gak usah minjem lagi. Minjem duit 10.000 malu, Del. Ya iya, cukup kagak buat beli gado-gado 10.000. Cukup. Ya udah gak usah minjem lagi, Mon, boros banget. Terus mana 10.000-nya? Mon, gue sih mau aja, Mon, minjemin duit 10.000, itu mah kecil buat gue. Cuman kalau udah cukup ngapain gue tambah-tambahin lagi? Gue kalau ngomong sama lo, Del, lever gue bisa kambuh. Gue nggak jadi deh ngutang sama lo. Kalau nggak jadi ngutang, lo ngapain beli gado-gado? Beli gado-gado pakai uang, Mon, kayak punya duit aja. Emang warung mbah lo apa? Kalau gitu gue mau ke warung Teh Ima aja. Mau ngapain lo? Gue mau suruh tutup. Biar Teh Ima nggak jualan gado-gado lagi. Gara-gara Teh Ima jualan gado-gado, gue jadi stres dengerin omongan lo, Del. Tolong penawaran yang buat ke PT Broker kamu kirim lewat email aja ya, Mir. Ya, makasih. Ngapain kamu di sini? Nungguin Bapak selesai telepon. Kalau udah selesai telepon, Ya, saya gantian, Pak. kamu pikir ini telepon umum apa? Maksud saya gantian mau ngomong sama Bapak gitu loh, Pak. Oh, mau ngomong apa? Nanti sore Bapak jadi kan bawa anak-anak ke rumah omnya yang di Cibubur? Jadi, kenapa? Iya, maksud saya mau siapin pakaian anak-anak gitu. Bapak juga mau disiapin mungkin kan? Nggak usah. Pak, ini buburnya. Siapa yang minta bubur? Tadi di ruang tamu, saya dengar Bapak minta bubur. Saya bilang mau ke Cibubur, bukan minta bubur. Mon, makanya kalau punya kuping itu yang original, jangan yang bajakan. Lu belinya di Menteng sih. Tapi ini bubur original, bukan bubur bajakan. Yang dimaksud Neni itu yang original kuping kamu, bukan buburnya. Tahu loh, Mon. Makanya, Mon, kalau beli bubur itu yang original, jangan yang bajakan. Aku jadi bingung. Ini yang bajakan buburnya apa kupingnya sih? Mukamu. Lebay lo, penyok. Sorry, gue bawa anaknya, Bos. Lah, anak-anak udah lo jemputin. Iya, tadi gue lewat sekolah mereka. Jadi sekalian mereka gue bawa. Om Abdel, kok nggak jemput Cindy sih? Ini baru mau dijemput. Udah keduluan Om Udin. Cindy mau usul ke papi biar Bang Udin aja yang jadi supir kita. Jadi kalau jemput kita nggak telat. Ide yang bagus, Nak. Kalau Bang Udin jadi supir, Om Abdel jadi apa dong? Jadi tukang ojek. Iya, syukurin jadi tukang ojek. Ntar badannya jadi kurus. Terus mukanya jadi penyok. Keringatnya bau sawut. Mulutnya bau got. Kayak siapa? Bang Udin. Kalian gimana sih? Udah dijemput bukannya muji-muji malah jelek-jelekin. Kita bukan ngejelek-jelekin Bang Udin kok, tapi kita jelek-jelekin Om Abdel. Iya, Oh, Yang jadi contoh siapa? Bang Udin. tuh denger deh. Kok udah pulang, Nak? Loh, bukan yang Om Abdelan jemput kalian? Yang jemput kita Bang Udin, Neni. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu kalian ganti bajunya, terus abis itu abis maem bobo, ya. Nanti sore diajakin papi mau pergi ke rumahnya Om Hans yang di Cibubur. Asik. Neni ikut. Ya pasti ikut dong sayang. Terus nanti kalau misalnya Neni nggak ikut, siapa yang jagain papi? Neni, Bapak, kamu kan babysitter. Tugasnya mengurus anak-anak, bukan mengurus papinya. Tahu? Tapi jangan
Bapak dengar nggak apa yang dibilang mereka? Dengar. Emang kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Saya kira Bapak bolot akut. Del, Del! Tunggu! Udah mau keluar kok malah ditutup sih? Lo ngagetin gua aja dari tadi. Kalau gue nggak ngagetin lu nggak kecepit dong. Enak. Ah, buruan buka. Gue mau jemput langganan gue nih, anak SMA. Ini kan waktunya pulang sekolah. Wah, keren lo. Punya langganan ojek anak SMA. Cakep gak? Kulitnya putih kayak kain kafan. Serem banget. Gak yang lain apa, Din? Saking putihnya, Del. Rambutnya panjang apa pendek? Pendek berombak. Wah, asik tuh. Kenalin dong. Boleh? Gue kasih nomor HP-nya ya. Boleh, boleh. Namanya siapa? Samsul. Mak, mau kemana, Mak? Ke teras sana. Mau ngapain? Mau ngemis, minta sedekah. Minta sedekah ngapain ke teras-teras itu dari sini aja kenapa? Ntar disangkain kagak sopan lagi. Agak, udah sopan-sopan aja, udah dari sini aja ya. Jadi, boleh nih dari sini minta sedekahnya. Ya iya, Mak. Woi, semua yang di dalam rumah keluar. Saya mau minta sedekah. Mak mau minta sedekah apa ngajakin berantem sih? Kalau nggak mau ngasih sedekah, gua ajakin berantem. Ini, Mak. Buat Mak nanti beli nasi bungkus ya. Iya, makasih ya, Neng ya. Iya. Perlu kwitansi nggak? Baru kali ini gue denger ada pengemis nyiapin kwitansi segala. Sebenarnya nih emak nih pengemis atau bendahara PKK sih, Mak? Itu, Neng. Ini cuman sekedar untuk tertib administrasi mah aja. Kalau ngasihnya lebih dari 3.000, berhak dapat kwitansi. Soalnya mah takut di KPK-in ntar. Del, kesian si Emak ya, padahal dia pinter loh. Iya, gak kayak temon. Makanya dia tadi gue kasih goceng. Karena lo kasihan. Karena gak ada uang receh lagi. Gak ada uang receh nggak apa-apa kok. Mak udah siapin kembaliannya. Atau mau debit juga bisa. Udah tahu apa yang kita omongin, padahal kan kita ngomongnya bisik-bisik. Jangan-jangan kita ngomongnya kekencengan. Atau jangan-jangan dia ini paranormal. Ya, semacam-macam yang gitulah pokoknya. Kalau nggak paranormal, para hadirin kali dan para penonton. Nggak usah pada bisik-bisik. Pokoknya dalam waktu dekat ini kamu bakalan dapat rezeki tambahan. Gak banyak sih, tapi lumayan buat tambahan uang bulanan. Saya gitu maksudnya, Mak. Kan kamu, dia. Saya, Mak. Yang bener, Mak. Selain dapat rezeki tambahan, kamu juga bakalan mendengar berita kalau akan ada seorang cewek yang naksir sama kamu. Harus nih, Mak nih. Lagian juga nggak mungkin saya naksir sama dia. Ih, please deh. Siapa juga bilang kamu? Bukan kamu ceweknya tuh, Neng. Tapi cewek dari luar rumah ini. Bisa disebutin inisialnya, Mak? Wah, kalau nyebutin inisial mas saya nggak berani. Kok nggak berani? Jadi sial beneran, Nak. Kalau gitu, tolong disebutin ini Untung deh. Maksud lo apaan ini Untung? Ya kan biar nggak sial. Inisialnya diganti ini Untung. Kalau gitu nggak usah ini Untung. Apa dong? Ini Gila. Ngagetin Pak Temon aja. Jadi basah nih muka Pak Temon. Randy nggak ngagetin. Terus tadi apaan dong? Dorong. Habis sengaja dong. Pak teman, lihat mainan Randy nggak? Mainan apaan? Game Watch. Nggak lihat. Yang warnanya merah. Nggak lihat. Yang ukurannya agak gede. Nggak ngeliat. Sekali nggak ngeliat, tetap nggak ngeliat. Buta kali ya? Bapak lo tuh yang buta. Pak Temon yang buta, salah ngomong. Teman, pakai ini aja. Mak, sebenarnya nama Mak siapa sih? Agnes. Agnes mau nikah apa Agnes mau muntah, Mak? Agnes mau duit. Del,
Siapa nih? Ini Mak Agnes. Dia pengemis. Lagi minta sedekah. Lu ada duit gak? Kasih, Mon. Berapa aja serelanya. Boro-boro buat sedekah. Buat makan aja susah. Biar lo tahu ya, tadi nih si Abdel diramal kalau dia itu bakal dapat rezeki, ya walaupun nggak banyak ya, tapi ada gitu. Terus bakal ada nanti perempuan tuh yang mauin dia, tapi dia keberatan. Ya, kayak gitu ya, Maya? Iya, dan satu lagi, dia bakalan dapat tawaran kerja. Cuman buat obekan doang sih, tapi kayaknya dia bakalan nolak tuh. Tuh, Mon. Dapat rezeki, dapat cewek, dapat obyekan. Masa sih? Lihat aja nanti. Mak, dari tadi Abdel terus yang diramal, saya belum. Gimana dong ramalin saya? Hah? Nah, kalau Neng, wah Neng kayaknya tuh bakalan dapat ciuman dari orang yang lagi disayang. Oh, yang bener, Mak. Saya dapat ciuman dari Pak Kosan. Ya ampun, thank God. Tapi itu beneran nggak? Buktiin aja. Ya udah ah, mau pamit dulu. Ngomong-ngomong, itu mau kasih Mak sedekah nggak? Mumpung Mak masih di sini nih. Maaf, Mak. Saya nggak punya duit. Ya, Mon, kasih, Mon. Lo nggak inget mak lo apa? Emangnya mak gue pengemis apa? Mak, kalau saya kira-kira diubur-ubur cewek nggak ya? Kalau kamu akan dapat luka kecil. Dan umur kamu nggak lebih dari 21 hari lagi. Mati dong dia. Wait and see. Lagu-laguan lu, Mak. Pakai bahasa Inggris segala. Del, Mon, jangan-jangan tuh Mak ada keturunan-keturunan bule gimana gitu ya. Kayak mirip-mirip Mama Loren. Mama Loren apaan? Itu mah namanya Mama Loreng. Buka aja bajunya. Pasti badannya banyak loreng-loreng. Macan dong dia. Bukan zebra. Kalau gitu dia suruh tiduran aja, Mon. Buat apaan? Gua mau nyebrang. Gimana sih lu, Din? Bisa bawa motor nggak lo? Tong sampah lu tabrak lagi. Lagian lu geser sih. Coba kalau lu nggak geser, kan lu yang gue tabrak. Lagian lu ngapain sih, Din? Mondar-mandir rumah ini terus. Harusnya lu tukang ojek tuh mondar-mandirnya di pangkalan. Jangan salah paham lu, Mon. Gue kesini juga dalam rangka on the job. On the job apaan? Nih, gue disuruh Neni beli permen coklat. 2 lagi. Untung on the job. Kalau nggak, gue tonjok lo. Din, gue mau nanya sama lo. Nanya apa? Lo kenal pengemis yang namanya Mak Agnes nggak? Tahu sih, tapi dia nggak kenal kalau nama gue Udin Penyok. Emang ada apa sih? Masa dia ngeramal si Abdel sama Neni yang bagus-bagus, Din? Giliran ngeramal gue yang jelek-jelek. Katanya gue mau dapat luka kecil. Udah itu umur gue tinggal 21 hari lagi. Bener nggak tuh? Mon, ramalan gitu aja dipercaya. Namanya juga Mak Agnes. Lu tahu artinya Agnes nggak? Emang apaan artinya? Agnes artinya agak nekat dan kurang beres. Jadi semua yang diramalin belum tentu bener dong. Ya iyalah, orang kalau otaknya nggak beres ngomong apa aja samon. Lu tahu nggak? Dia kalau ketemu orang pasti diramalin masa depannya. Masa iya? Masa bodoh? Lu mau dengerin nggak? Ya mau. Gue dulu pernah diramal bakal masuk TV, tapi buktinya sampai sekarang gue tetap ngojek, nggak pernah masuk TV. Din, kalau lu artis masuk TV, lu kan tukang ojek, ya nggak masuk TV. Terus masuk apaan tuh? Masuk tong. Abdel mana? Di belakang, Pak. Kamu gimana, Simon? Tadi kan saya udah bilang, kamu bikin es sirup sekalian panggil Abdel. Saya udah manggil, Pak. Iya, sekarang mana? Dari tadi belum kesini. Oh, disuruh kesini. Oh, teman. Emangnya kamu panggil Abdel gimana sih? Gini, Pak. Tadi saya kan bikin es sirup. Ah, Setelah jadi, es sirupnya saya taruh di atas nampan. aha. Terus saya bawa deh ke sini. Selama dalam perjalanan, saya ngeliat Abdel lagi ngobrol sama Neni di belakang. Terus saya panggil, Abdel. Udah. Terus saya
bawa deh minuman sampai sini. Itu namanya bukan manggil, itu nyapa. Terus harusnya gimana, Pak? Suruh dia ke sini. Saya mau bicara sama dia. Saya bercanda, Pak. Saya mau bicara sama Abdel, bukan mau bercanda. Yang bercanda saya. Otak taruh mana sih? Suruh panggil Abdel malah bercanda. Iya, saya tahu, Pak. Maksud saya udah manggil Abdel. Tadi saya laporan begitu cuma bercanda, Pak. Paham gak sih? Iya, paham Mas. Bapak manggil saya, Pak. Tuh, Abdelnya dateng kan? Makasih Demon. Oh iya, Del. Tadi saya titipin uang komisi dari Pak Agus buat kamu. Nih, Komisi apaan nih, Pak? kemarin kamu kan nyariin orang buat beli mobilnya Pak Agus. Nah, mobilnya udah laku. Itu uang komisi dari Pak Agus. Wah, alhamdulillah banget, Din. Makasih ya, Pak ya. Lumayan, dapat duit 300.000. Bapak mau, Pak? Nggak usah, itu rezeki kamu. Gunakan sebaik mungkin, ya. Ini yang namanya marjuki kencing di celana. Kalau rezeki nggak kemana. Banget si Abdel. Dapat rezeki 300.000. Lumayan juga tuh. Lo mau ngomong? Wah, mau Del, mau. Nih amplopnya. Enak aja lu makan sih. Mancang lo ya. Udah minta izinnya. Oh, udah minta izin. Tapi lu minta izin sama siapa? Mana ini? Oh, sama Neni. Tapi Neni bukan yang punya rumah ini, Din. Ini bilang Pak kosong. Oh, udah bilang sama Pak Kosan. Tapi kan, Din. Apa-apaan sih, Din? Tangan gue gigit. Lagian ada orang makan lu main ganggu aja. Ribet banget sih lu. Emang ada apaan sih, Mon? Gue lagi stres, Din. Kayaknya ramalan Mama Loren udah satu yang terbukti, Din. Ramalan Mak Agnes. Dari mana lu tahu? Dari deket. Maksud gue alasannya ramalan Mak Agnes itu terbukti dari mana lu tahu? Gini, Din. Ada 3 ramalan untuk Abdel dari Mama Loreng. Apaan tuh? Pertama, Abdel bakal dapat rezeki di luar gaji, walaupun kecil. Kedua, ada cewek yang suka sama dia. Yang ketiga, ditawari kerja sampingan. Nah, dari ketiganya itu, Din, udah terbukti salah satunya, Din. Lu tahu dari mana kalau udah terbukti? Gue lihat sendiri, si Abdel terima komisi dari Pak Agus lewat Pak Kosan. Hah, itu cuman kebetulan, Mon. Kebetulan gimana? Ya kebetulan lu lihat, jadi lu bisa ngasih tahu gue. Komik gue diambil sih. Kebetulan, Din. Kebetulan gimana? Kebetulan gue ngeliat lu lagi makan mie dan gue jadi kepingin. Cindy, where are you, darling? Neni, Wati, ya ampun, sama siapa, Dede? enggak. Dede lagi ikut mamanya pergi. Gue kesini cuma mau mulangin game watch-nya si Randy yang dipinjam Dede kemarin. Oh, pantes dipinjam sama si Dede. Oh ya, Bang Abdelnya ada di rumah nggak? Abdel? Ada sih. Wah, curiga nih kalau nyari-nyari Abdel. Demen lo sama Abdel ya, suka naksir nih. Ah, ngaco aja lu. Iya, iya. Naksir Abdel itu bukan ngaco, tapi ngawur tahu. Nen, jadi menurut lu gimana, Nen? Ramalan itu benar-benar terbukti apa cuma kebetulan sih? Ini apaan lagi datang-datang ngomongin ramalan? Males gue, lagi males gue ngomongin ramalan ah. Ngomong-ngomong kenalin dulu dong. Ini Wati, babysitternya si Dede, temennya Randy. Oh iya ya, gue inget, Nen. Gue kayaknya pernah ketemu cewek ini waktu gue jemput Randy di sekolahan. Si Wati ini mau balikin game watch-nya si Randy gitu loh. Sekalian mau cari Abdel, panggilin Abdel dong buruan. Ntar lu, Nen. Emang si Abdel utang sama Mbak Wati berapa ribu? Enggak, Abdel nggak ada utang kok. Kalau nggak ada utang ngapain nyariin si Abdel? Si Temon ribet bener hidupnya ya. Biarin aja, kenapa sih Mon, urusan pribadi? Kalau urusan pribadi kenapa nyariin Abdel? Ya terus nyari siapa dong? Ya nyari pribadi dong. Kan urusannya sama pribadi, bukan sama si Abdel. Jadi utang gue semuanya berapa, Din? Kalau sama yang kemarin
Totalnya 64.000, Del. 64.000. Oke. Tuh deh. Asik. Ini duit 65.000. Kembalinya 1.000 aja, gak apa-apa. Oke. Nih, Permen? Buat apaan? gue nggak ada 1.000-an, Del. Jadi ganti permen aja ya. Di supermarket aja naik ojek. Terus gimana dong? Emang nggak ada duit? Del, ada yang nyariin lu tuh di depan. Siapa? Wati, pengasuhnya Dede, temannya Randy. Ngapain dia nyariin gue? Ada urusan pribadi katanya. Hah, males gue. Suruh aja dia nyari urusan pribadi sama yang lain, jangan sama gue. Ya lu ngomong sendiri dong, lu kan punya mulut. Ya lu juga punya mulut, pancungan lo lagi. Wati cakep juga lu. Ah, cakep mukanya doang, kakinya dong. Kakinya kenapa? Jempol semua. Tapi sih setahu gue ya, si Abdel tuh nggak punya cewek loh, Wat. Dan si Abdel tuh tipikal orang setia. Tahu dari mana lu? Yah, ilah nih orang nggak percaya. Lo perhatiin aja mukanya, nggak ganti-ganti kan? Ya iyalah, kalau mukanya Abdel berubah-ubah, itu bukan Abdel. Bisa teriak baju hitam. Ini lucu loh nih orang. Wati. Cia, ilah pangerannya udah datang tuh. Ya udah dah ngobrol dulu, gue cari anak-anak dulu, pada suruh makan dulu ya. Selesaikan secara jantan, tahu dong caranya gimana. Ngobrol dulu ya. Gua kuda. Ada apaan sih, Wat? Gue mau minta tolong, Dal. Gue mau nyari kado buat teman gue yang lagi ultah. Lu mau bantu nyariin nggak? Emang lo taruh di mana? Kok bisa hilang? Hilang. Nggak hilang kok. Ya kalau nggak hilang ngapain dicariin? Maksud gue mau beli kado. Lu bisa anterin gue nggak? Emang beli kadonya di kuburan? Enggak. Ya, terus kenapa minta anterin, Wat? Maksudnya, gue pengen jalan berdua sama lu ke pasar baru. Ya lo ada-ada aja, Wat. Pasar baru kan jauh, bisa gempor gua jalan ke situ. Lu susah banget sih ngomong sama lu, Del. Gini aja deh, lu mau nganterin gue nggak? Nggak mau. Kok nggak mau? Ya nanti kalau lo pergi terus gua nganterin, yang nemenin gue siapa? Gue kesepian sendirian. Sekitar sini ada toko obat nggak sih? Buat apaan lo nyari toko obat? Beli obat sakit kepala. Kepala gue sakit ngomong sama lu, Del. Makanya besok-besok kalau mau ngomong sama gue, pala lo tinggalin aja di rumah. Lo masukin peti, kunci, telan kuncinya. Randy, Cindy di mana sih sayang? Ya ampun. Ini dicari-cari nama Neni, muter-muter totonya di sini. Ayo makan dulu, abis itu bobo siang. Ayo sayang. Ntar dulu Neni. Lagi asik nih mainnya. Oh gitu. Neni punya hadiah loh buat kalian berdua. Nggak mau nih. Emang apa hadiahnya Neni? Taram. Asik coklat. Ini buat Cindy. Makasih Neni. Iya. Ini buat Randy sayang. Makasih ya Neni. Sama-sama. Oh, thank you. Tapi jangan lupa, abis ini makan siang dulu ya. Oke Neni. Bagus. Ya. Nen, sini bentar. Apa sih? Ada apaan? 2 ramalan sudah terbukti. Ramalan apa? Abdel disamperin cewek, tapi si Abdel malah nggak suka sama si Wati. Udah itu ditinggalin begitu aja lagi. Akhirnya si Wati pulang. Ya gue ngerti maksud lo. Lo mau ngejar si Wati. Ya, udah Gi kejar, udah sana Gi. Bukan itu. Maksudnya itu ramalan Mama Loren yang kedua. Ramalan yang buat lu juga terjadi barusan. Buat gue. Ramalan apa? Kan lu pingin dicium sama orang yang lu sayangi. Ngaco lo ah. Pak kosan ada di dalam. Gimana bisa dinyum gue-guenya di sini? Emangnya lu sayang sama Pak Kosan doang? Ya iyalah, masa iya sih? Terus maksud lo, gue sayang juga sama lo? Halo. Nggak usah lu pakai jelasin juga gue udah tahu jawabannya, Nen. Emang enggak. Tapi lu sayang juga kan sama si Randy? Iya juga sih. Nah, barusan lu dicium sama Randy kan? Oh, si Temon. Jadi maksudnya lo tuh kepingin juga dicium sama Randy. Ngobrol dong. Sayang, kamu mau nggak cium Mbak Temon? Gak mau. Lempar aja. Untung nggak kena, Nen. Tapi kok gue sesek ya, Nen? Utang sama Udin lunas. Utang sama Neni udah lama lunas nih.
Del, gue lagi khawatir nih kalau ramalannya Mama Loreng itu jadi kenyataan. Soalnya udah 3 ramalannya terbukti semua, Del. 3 ramalan, yang mana aja tuh? Lo dapat rezeki, terus lo dikejar cewek, si Wati. Dan yang satu lagi, Neni dicium sama orang yang disayangi. Nah ini di cuma kosan. Bukan, Neni dicium sama Randy, jelas. Ya nggak jelas, Mon. Orang dia juga nggak di depan gue. Mau di depan lo kayak, di belakang lo kayak. Yang pasti ramalannya Mama Loreng itu udah jadi kenyataan, Del. Gue khawatir nanti ramalan tentang kematian gue jadi kenyataan juga lagi. Oh, menderita luka kecil, terus umur lo nggak sampai 21 hari lagi, yang gitu? Iya, berarti 21 hari lagi gue bakal mati, Del. Tahu percaya, Mon, sama ramalan kayak gitu? Bisa-bisa nih, Del. Kurang dari 21 hari, gue bisa mati. Nah, itu gue percaya. Del, kalau gue sampai mengalami luka kecil beneran, berarti ramalannya Mama Loreng tentang kematian gue akan beneran juga, Del. Ah, Mon. Yang nentuin hidup mati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah. Nah, ini ada Abdel. Bentar, gua tanya sama dia. Del, kamu masih ingat Pak Erwin? Erwin Panjaitan. Bener, berarti masih ingat. Emang kenapa, Pak? Dia mau minta tolong sama kamu bawain mobilnya dari Jakarta ke Medan. Nanti pulangnya dari sana, kamu naik pesawat. Ada uang saku juga buat kamu. Kamu mau nggak? Wah, objekan lumayan. Sikat aja, Del. Sikat, pala lo sikat. Orang gue nggak tahu jalan ke Medan, belum pernah ke sana gue. Ah, sayang banget, Del. Maaf, Pak, saya nggak bisa, cari sopir yang lain aja. Ya udah, bentar ya. Halo, Win. Abdel nggak pernah ke Medan. Iya. Nggak jadi. Del, tambah jelas sekarang, Del. Jelas apaan? Soal ramalannya Mama Loreng. Dia kan pernah bilang kalau lu bakal dapat objek sampingan, tapi lu nggak bisa ngerjainnya. Nah, barusan terbukti. Lo disuruh bawa mobil ke Medan, tapi lu nggak bisa kan? Ya elah, Mon, kenapa jadi parno begini lo? Semua-semuanya dihubung-hubungin sama ramalan Mama Loreng. Jangan-jangan lo ngepen lagi sama dia, iya Pan? Gue itu takut, Del. Kalau gue benar-benar mati. Lo gak usah takut, Mon, kan ada gue. Emang kalau gue mati, lu ikut mati juga, Del? Gue yang nguburin. Del, lu kasih tahu tuh si Temon, jangan percaya ramal-ramalan begitu. Dia jadi gila beneran lo tuh anak. Udah gue kasih tahu, Nen, tapi dia gak mau tahu. Lagian lo juga sih pakai cium Randy di depan dia segala. Dia jadi makin percaya tuh sama ramalan. Lah, si Randy kan anak kecil tahu. Lah, biarpun anak kecil, si Randy kan tetap aja orang yang lo sayangin, ya Pan? Ya itu nggak masuk dalam hitungan kale, ya kan? Si Randy kan anak kecil. Nah kecuali kalau misalnya Pak Kosan nyium gue beneran, baru dah tuh si Temon boleh percaya sama ramalan. Sekarang begini aja deh, Nen. Biar si Temon gak percaya sama tuh ramalan, kita harus bersandiwara. Bersandiwara gimana maksudnya? Nah, sebelum gue tanya sama lo nih, lo tuh sayang sama gue gak sih? Idih, amit-amit cabang atletik ya. Biar lo tahu nih, seujung kuku gue pun gue nggak punya rasa sayang sama lo kecuali temen, friend gimana gitu. Gak apa-apa, jujur aja. Itu gue udah jujur. Nah, itu kan enak. Lo gak sayang sama gue kan? Nah, nanti gue cium lo di depannya Temon. Idih, sarap lu. Lah, ini supaya Temon gak percaya lagi sama ramalan itu. Buktinya, lo dicium sama orang yang gak lo sayangin. Bodoh gue nggak mau tahu dia mau percaya kek atau enggak kek ya, itu urusannya dia deh, urus sendiri. Ya, kasihan si Temon, Nen. Kalau dia mati lebih berbahaya lagi. Bahaya gimana maksud lo? Arwahnya tiap malam nyamperin lo, Nen. Gimana? Gue kan udah siapin balok, taruh di bawah tempat tidur gue. Arwah mana bisa digebuk pakai balok. Bukan buat arwahnya Temon, Terus buat apaan? ya buat diri gue sendiri. Jadi begini, begitu ada tanda-tanda arwahnya Temon mau datang nih, gue getok kepala gue pakai balok, putok gitu kan, terus gue pingsan kan. Nah jadi gue nggak ngeliat tuh arwahnya Temon datang, begitu. Nanti pas lo pingsan, arwahnya Temon ngasih lo nafas perbuatan. Mau lo? Lo mau nafas perbuatan? Nggak mau gue. Udin mana, Del? Namanya juga Mak Agnes. Agak nekat dan kurang beres. Dia itu sebenarnya bukan dukun sakti, bukan juga orang pinter. Ramalannya nggak ada yang bener, Mon. Ah, buktinya ramalan buat Abdel sama Neni
terbukti semua, Din. Sekali lagi gue bilang, itu cuma kebetulan. Kebetulan. Lu ngomongnya 2 kali, Din, kebetulannya. Bukan cuma sekali. Kalau lu mikirin ramalan itu terus, lu bisa gila abadi, Mon. Banyak orang-orang yang diramal sama dia, tapi nggak ada yang percaya. Lu tahu Edi anaknya Pak Haji Rojak nggak? Emang si Edi diramalin apaan? Edi diramal bakalan jadi presiden, tapi buktinya dia cuma jadi presenter. Tapi kan masih ada presnya, Din. Berarti separuh ramalannya bener. Lu suka mengada-ada aja, Mon. Teman! Iya, Pak. Gue dipanggil, Din. Gue enggak. Bentar ya. Lu jatuh, Mon. Berenang. Jatuh lah. Gue lecet, Din. Kasih obat aja deh. Obat apaan? Obat nyamuk bakar. Mati deh gue. Kenapa kaki lo, Mon? Tadi kesandung waktu di gazebo, Del. Ngaku mantan preman, kesandung begitu aja udah nangis. Nyali sama mulut lo nggak matching, Mon. Gue bukan nangis karena luka gue, Del. Terus kenapa lo? Ini kan ramalannya Mama Loreng yang pertama. Udah jadi kenyataan. Gue menderita luka kecil. Aduh. Baru ramalan pertama aja udah nangis begitu loh. Apalagi ramalan kedua jadi kejadian. Bakal nangis bombay lo. Kalau ramalan kedua terbukti, gue udah gak bisa nangis lagi, Del. Gue kan udah mati. Mati sambil nangis juga nggak apa-apa, Mon. Emang ada aturannya kalau mati kita harus diem. Lagian, kalau lo matinya diem, gak bagus, Mon. Gak bagusnya kenapa? Nanti lo dibilang mayat sombong. Mon, ngapain lu tiduran di sini, Mon? Gue lagi gladi resik jadi mayat, Del. Jadi kalau gue nanti jadi mayat, gue gak kaku lagi. Gimana? Posisi gue udah benar belum, Del? Posisi lo kurang kiri dikit, Mon. Kiri. Kiri mana sih? Kiri. Lu kiri gue. Kiri lo. Mentok, Del. Nah, badan lo tuh madep kanan, serong ke kanan. Nah, Begini. lagi lebih nukik lagi. Begini, Del. Ekspresi lo, Mon, yang kurang tajem. Ekspresi lo, coba. Lu mingkemin. Jangan digigit. Jangan digigit, mingkem. Nah. Malah nggak pantes. Jadi orang mati aja lo nggak pantes, apalagi jadi orang hidup. Bel, Mon. Gue tadi lihat Mak Agnes lagi jalan. Kayaknya dia mau jalan lewat depan rumah sini. Wah, Mon. Kita temuin aja Mak Agnes. Kita tanyain tentang kepastian ramalannya. Siapa tahu dia salah ngeramal. Salah ngeramal gimana? Umur lo kan dibilang 21 hari. Siapa tahu salah. Terus berapa dong? 21 jam. Pendek dong. Udah, buruan. Mendingan kita temuin Mak Agnes. Kita tanya, bener nggak Mak Agnes bisa ngeramal? Kalau perlu, kita gebukin. Gitu, Din. Mak Agnes itu seorang perempuan. Kita harus hormati perempuan. Karena dari beliau-beliau lah kita bisa lahir ke dunia yang cukup fana ini, Din. Ngerti nggak lo, Din? Ngerti, tapi maksudnya bukan itu. Yang kita gebukin bukan peramalnya, tapi yang diramal. Nah, kalau itu gue setuju. Lo setuju nggak, Mon? Setuju? Ya pastilah. Kan gue yang diramal. Mak Agnes. Apa kabar, Mak? Anak-anak baik. Mau ngasih mak sedekah lagi ya? Kita udah bosan ngasih sedekah mulu lo. Sekali-kali emak dong yang ngasih sedekah sama kita-kita. Dasar kikir, pelit. Mak, maaf, Mak. Temon punya sedikit rezeki nih buat Mak. Makasih anak ya. Tuh, lihat. Ini contoh manusia dermawan. Kan kayak kalian. Lihat saja, dalam waktu kurang dari 1 minggu, uang kalian berdua semuanya akan ludes. Ada dompet sama HP kalian. Masa sih, Mak? Lihat aja nanti. Kalau saya, Mak, Nah, kalau anak ini
bakalan dapat kerjaan baru di kantoran. Terus kurang dari 3 bulan kamu bakalan menikah sama seorang gadis anak pengusaha yang kaya raya. Kemarin katanya umur Temon gak sampai 21 hari. Sekarang dalam waktu 3 bulan dia bakal kawin. Gimana sih, Mak? Kemarin dia kan nggak ngasih sedekah sama Mak. Kalau ngasih sedekah, Ya Mak ramal yang baik-baik deh. sebenarnya Mak ini bisa ngeramal beneran apa enggak sih? Menurut El, Udah ngaku aja deh, M. Kalau M ngaku, nanti dikasih 5.000 deh. sebenarnya sih Mak ini nggak bisa apa-apa. Cuman kalau ada yang nggak ngasih sedekah, sebel. Dasar mama loreng. Udah nih, 5.000 harga kejujuran buat Mak. Soalnya Mak udah jujur. Wow, thank you. Dalam waktu 1 minggu. Udah nggak usah. Kita nggak perlu diramal lagi. Siapa yang bilang mau ngeramal? Maksudnya dalam waktu 1 minggu, Emak akan datang lagi ke sini untuk minta sedekah. Cuy. Wah.